Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, nuwasil bi qiraati kitab Al-Qawaid Al-Aqdiyah fi bayan madhab ahli sunnati wal jamaah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Qawaid Al-Aqdiyah, kaidah-kaidah akidah fi bayan madhab ahli sunnah wal jamaah, di dalam penjelasan aliran ajaran ahli sunnah wal jamaah. Wa tawaqafna, dan kita selesai atau masuk pada kaidah keberapa ibu-ibu? 115. Baik. Ini pembahasan kita berarti di pembahasan syafaat ya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-qaidah taqul al-aslu fi syafaati at-tawqifu 'ala al-adillah. Al-aslu, hukum asal di dalam syafaat itu adalah at-tauqif, yakni berpadoman, berpatokan, 'alal adillah, kepada dalil. Dan kita lanjut dengan yang ke-15-nya, 115, la syafa'ata fi ghairi ahli tauhid. Tidak ada syafaat fi ghairi ahli tauhid. Ini sudah ya? Ini efek libur lama ini. Yang mana berarti? La syafa'ata fi kafirin. Coba baca yang mana? Berarti sudah selesai syafaatnya. Baik. Ya, sebenarnya nomor yang ada di panjenengan itu nomor yang keliru. Iya toh? Coba dilihat nomornya. Kullu makana, ya toh? Baik, ini 118 yang betul sebenarnya. Enggak apa-apa nomor, enggak ada masalah dengan nomor itu, enggak apa-apa, yang penting isinya. Baik, al-qaidah taqul kullu ma kana min ibadatil kuffar au adatihimul mukhtasati bihim fayuhramu at-tashabbuh bihim fiha. Ini kaidah baru berkaitan tentang tasyabbuh. Ya. Berkaitan tentang tasyabbuh. Ya, ini betul ya? Sudah juga? Belum toh? Nah, setiap bentuk ibadah-ibadahnya orang-orang kafir atau adat kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka, maka haram untuk diikuti atau diserupai, haram bertasyabbuh dengannya. Dan tasyabbuh itu, ya, tasyabbuh itu artinya kalau secara bahasa ya, apa sih? Betul ya? Hah? Kok kayak bingung ibu-ibunya saling gerendeng-gerendeng. Hah? Ndak, apa kaidahnya apa? Kufar? Iya, itu tadi sudah. Nomornya berapa di situ? Di saya 120. Yang betul 118. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, oke lah. Saya melok jenengan. 120. Ya, nomornya ya. Taib. Kaidahnya apa? Kullu makana min ibadatil kuffar aw adatihim
al-mukhtasati bihim fayuhramu at-tashabbuhu bihim fiha. Oh, syafaat belum selesai pembahasannya. Taib. Kita ulangi sedikit atau kita lengkapi ya secara singkat. Taib, kemarin sudah kita jelaskan apa arti syafaat secara bahasa. Apa arti syafaat secara bahasa? Artinya genap. Ya. Artinya genap. Asy-syaf'u itu artinya az-zawj. Atau istilah lainnya itu diddul witri, lawan dari ganjil. Makanya kenapa menikah disebut zawaj? Menikah itu disebut zawaj ya karena dia tidak lagi ganjil tapi sudah genap, yaitu ada pasangan. Itu syafaat secara bahasa. Adapun secara istilah syafaat itu adalah tawassut lil ghair, perantara untuk orang lain, bijalbi manfaatin aw daf'i mudharatin, untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Taib, kemudian syafaat itu kita bagi dua dulu secara umum. Ya. Syafaat berkaitan dalam masalah urusan dunia, dan yang kedua syafaat yang berkaitan urusan akhirat, atau syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Ya. Syafaat untuk di hari kiamat, syafaat yang terjadi di dunia. Kalau di dunia syafaat itu maksudnya kita saling memberi manfaat gitu, saling tolong menolong membantu. Maka kalau urusan yang mubah yang baik maka dianjurkan. Tapi kalau urusan yang haram maka tidak boleh. Adapun syafaat yang berkaitan di akhirat itu ada 8 macam ya kemarin. Ada 8 macam. Secara umum kita bagi dua dulu, syafaat khusus bagi Nabi. Ya, dan itu ada 3 macam, dan syafaat bagi Nabi atau syafaat milik Nabi dan juga milik selain Nabi Muhammad SAW, dari kalangan para nabi, kalangan malaikat, kalangan orang-orang yang beriman. Nah, syafaat di akhirat terbagi dua dulu ya, yaitu syafaat al-khassah, syafaat khusus, yaitu syafaat yang dimiliki Rasul atau untuk Rasul atau bagi Rasulullah SAW yang tidak dimiliki selain beliau. Ini ada berapa macam? Ada 3. Ya, yang kedua syafaat ammah, syafaat umum. Yani allati takun li Rasul wa li ghairihi minal malaikati wan nabiyyin wa syuhada. Syafaat bagi Nabi dan selain Nabi. Nah, syafaat yang khusus Nabi ada 3, apa aja itu? Syafaatul udma 1. Yang kedua syafaat beliau untuk ahli jannah agar masuk surga. Yani syafaat untuk membuka pintu surga. Ya. Karena pintu surga itu tertutup. Tidak bisa masuk orang ke surga kecuali ada di Nabi kuncinya istilahnya. Yaitu melalui syafaat Nabi. Kata Nabi SAW, "Ati babal jannah." Aku mendatangi pintu surga, fastabtu, lalu saya minta dibukakan surga, faqala al-khazin, lalu penjaganya nanya, "Man, siapa engkau?" Maka kata Nabi, "Qultu ana Muhammad." Kata Nabi, "Aku Muhammad." Lalu kata penjaganya, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Memang aku diperintah buka untuk engkau wahai Muhammad dan tidak diperintah selain engkau sebelumnya. Yang ketiga syafaat Nabi untuk paman beliau Abi Thalib, untuk apa? Meringankan siksa, bukan mengeluarkan siksa dari api neraka, bukan, tapi meringankan saja. Ya. Nah, adapun yang berikutnya yang 5 itu berarti yang keempat ya, syafaat Nabi dan selain Nabi. Syafaat Nabi dan selain Nabi. Taib. Sekarang kita jelaskan dulu. Siapa yang bisa memberi syafaat selain Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, syafaatul malaikat. Syafaat para malaikat. Dalilnya di surah An-Najm ayat 26. Ya, jadi yang memberi syafaat di akhirat itu selain Nabi Muhammad, pertama malaikat, para malaikat. Surah An-Najm ya ayat 26.
Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadan Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit yang tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan Allah kepada siapa yang Allah ridhoi. Nah, surah An-Najm, para jamaah sekalian, surah An-Najm ini juga dalil bahwa para malaikat bisa memberi syafaat, juga dalil syarat dua syafaat terdapat dalam satu ayat ini. Syarat dua syafaat sekaligus ya ada dalam satu ayat ini. Yang pertama apa syarat syafaat? Yang pertama al-idin illa an min ba'di ayyadana Allah. Yang kedua ar-ridha, izin Allah kepada yang memberi syafaat dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Ini dalam satu ayat dua syarat tercantum sekaligus. Adapun dalam hadis juga Nabi mengatakan syafaatil malaikatu, para malaikat memberi syafaat, wa syafa'an nabiyun, para nabi memberi syafaat. Nah, yang kedua, syafaatul anbiya, selain nabi yang memberi syafaat adalah syafaatnya para nabi. Di mana dalam hadis kata Nabi, wa syafa'an nabiyun, para nabi memberi syafaat. Yang ketiga, syafaatul mu'minin, orang-orang yang beriman, yakni kita semuanya, itu nanti akan saling memberi syafaat. Ya tentunya siapa yang memiliki keistimewaan keimanannya, dia akan memberi syafaat kepada orang-orang yang dikenal. Ya. Nabi mengatakan syafaatil malaikatu wa syafa'a an-nabiyyuna wa syafa'al mu'minun. Jadi para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman pun memberi syafaat. Kata Nabi, inna min ummati man yashfa'u lil fi'am minan nas. Ada di antara umatku yang memberi syafaat untuk satu pi'am. Satu pi'am itu kayak satu kecamatan. Ya, jadi enggak nanggung-nanggung gitu loh. Luar biasa. Wa minhum man yashfa' lil qabilah. Ada lagi umatku yang bisa memberi syafaat kepada orang qabilah. Kabupaten mungkin, bahkan mungkin kalau qabilah itu kan lebih luas lagi. Ya. Wa minhum man yashfa' lil asabah. Ada lagi yang memberi syafaat satu asabah. yakni satu ya tentu satu lebih luas lagi gitu. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya berteman dengan orang saleh, berteman dengan orang-orang yang beriman, ahli tauhid, ahli sunnah, ini nanti bisa dengan sebab itu dia akan akan memberi syafaat. Ya. Kemudian wa minhum man yashfa'u lirrajul. Ada di antara mereka yang memberi syafaat hanya kepada satu orang saja. Hatta yadkhulul jannah, sehingga mereka nanti masuk surga. Ya. Dalam hadis yang lain, innar rajul la yashfa' fir rajul wa rajulaini wa thalatha yaumal qiyamah. Bahwa seseorang bisa memberi syafaat kepada satu orang, kepada dua orang, kepada tiga orang nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi ketika temannya di surga enggak ada, nanti dia ngomong sama Allah, ya Allah si fulan kok enggak ada ya Allah. Dulu ngaji bareng ya Allah, dulu ibadah bareng dulu. Ya. Lalu kata Allah di neraka dia. Maka silakan kalau engkau mau, bukan kitanya turun ke neraka, enggak. Jadi ada sebagian orang salah paham, kalau ada temannya di neraka nanti tidak apa-apa, tak renang nang neraka, tak renangi, tak goleh awakmu. Enggak gitu. Cukup kita minta kepada Allah, nanti Allah yang akan mengeluarkannya. Taib ya. Yang keempat, syafa'atu syuhada, syafaatnya para syuhada. Kata Nabi, para syuhada itu bisa memberi syafaatnya itu. Siapa syuhada berjamaah maksudnya? Syuhada itu humul ladina yuqatiluna fi sabilillah wa huwa al-maqtul. Syuhada yakni orang-orang yang berperang, yang mati di medan peperangan. Disebut syuhada artinya saksi, ada dua makna. Yang pertama, karena Allah memberi kesaksian ya, atas surga. Yang kedua, malaikat
bersaksi. Ini dihadiri oleh malaikat. Itu makna kenapa orang yang berperang, yang mati di medan perang disebut syahid atau syuhada, yang artinya saksi. Ya. Dan syuhada itu ada 3 hukum. Pertama, syuhada fi dunia. Syuhada di dunia saja. Siapa mereka? Mereka yang mati di medan perang namun ingin dipuji, ingin disebut pahlawan karena riya dan sum'ah, bukan ikhlas mengharap wajah Allah. Ini namanya syuhada fi dunia saja. Yang kedua, syuhada itu syuhada fil akhirah. Syuhada di akhirat saja, di dunia enggak, di akhirat saja. Siapa mereka? Orang-orang yang meninggal dalam keadaan khusus, seperti al-mabtun, yang sakit di wilayah perutnya, meninggal karena sakit perut. Termasuk sakit jantung, sakit ginjal itu, kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan itu maksudnya daerah perut. Jadi orang mati sakit jantung, mati sakit ginjal, pokoknya mati karena organ yang di perutnya bermasalah, itu mati syahid. Syahid akhirat saja maksudnya. Yani mendapatkan keutamaan pahala syahid di akhirat. Di dunia enggak disebut syahid. Ya. Atau al-mahruq, yang mati terbakar. Atau al-mahdum, yang mati tertimpa reruntuhan. Dan Syekh bin Baz mengkiaskan mati tertabrak mobil, atau mati karena dibentur atau kena benturan. Ya. Termasuk mati yang jatuh dari tempat tinggi ke bawah, itu sama. Yani al-mahdum, tertimpa reruntuhan, misalnya ketika gempa runtuh rumahnya atau bangunannya, atau ditabrak mobil, dibentur, atau dia jatuh langsung terbentur. Nah, itu sama, itu mati syahid. Atau al-mat'un, mati yang kena wabah. Tidak harus ta'un, tapi semua wabah penyakit yang menyebar secara meluas merata, seperti COVID. Bagi yang percaya ya, karena COVID itu kemarin ada yang tidak percaya cuma. Bagi yang percaya ya, bahwa COVID adalah wabah. Tapi nek guyonan mosok sampai Mekah ditutup tuh cuma. Ya, masa nek guyon itu loh. Dan ada yang tidak percaya, COVID itu tidak ada katanya. Jadi ini bagi yang percaya saja. Yang percaya COVID itu wabah, maka yang mati berarti mati syahid. Yang mati kena COVID. Terus apa lagi? Yang al-maghruq, yang mati tenggelam. Ya. Tapi jangan sampai jenengan bunuh diri. Aku kepengen mati syahid ya, membakar diri, menenggelamkan diri, loncat dari gedung. Nah, itu bunuh diri itu namanya. Ya. Baik. Nah, itu syuhada akhirat. Yang ketiga syuhada itu jamaah syuhada fi dunya wal akhirat. Ini dia. Yang mati di medan perang ikhlas mengharap wajah Allah. Nah, syuhada ini di antara keistimewaannya Nabi menyebut ada 6. Ya. Yang pertama keistimewaan syuhada ya, yang mati syahid di medan perang. Yang pertama, an yughfara lahu fi awali daf'atin min damihi. Diampuni dosanya ketika tetesan darah yang pertama. Ini darah pertama menetes langsung ampunan. Yang kedua yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat tempat duduknya di surga. Yang ketiga, dia dihiasi hullatal iman, dihiasi dengan perhiasan iman. Yang berikutnya dinikahkan dengan bidadari. Berikutnya diselamatkan dari azab kubur. Berikutnya aman dari faja'il akbar, aman dari kedahsyatan hari kiamat. Terus wayudha'u
ala rasihi tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan. Terus akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan terakhir yang pembahasan kita, memberi syafaat pada 70 orang dari kerabatnya. Baik, syahidnya adalah ini dia, memberi syafaat kepada berapa orang? 70 orang dari kerabatnya. Ya. Berikutnya yang bisa memberi syafaat adalah anak kecil, anaknya kaum muslimin yang meninggal pada saat belum balik. Ya. Jadi anak kecil itu di antara pendapat yang kuat yaitu nanti ahlil jannah. Anak kecil yang meninggal sebelum balik. Makanya yang punya anak kecil meninggal sebelum balik selayaknya bersyukur. Selayaknya bersyukur. Ya tentu sedih ya ditinggal anak, tapi ingat kita harus bersyukur karena ada kerabat atau ada anak atau ada keluarga kita yang sudah dijamin masuk surga. Maka ketika disuruh masuk surga, ya, udkhulul jannah, masuklah kalian surga, mereka enggak mau. Hatta yaji'a abawana, ya Allah, kita enggak mau masuk surga sehingga bareng dengan orang tua kami. Ya. Akhirnya dikatakan sampai diulang-ulang tuh, masuk surga? Enggak ya Allah. Masuk surga? Enggak, sampai 3 kali itu. Akhirnya dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah antum wa abawakum. Ya sudah, masuk kalian ke surga, bawa orang tua kalian. Nah, ini keutamaan yang punya anak kecil sebelum balik meninggal. Termasuk yang keguguran asal sudah ditiupkan ruh. Ya. Yang keguguran asal sudah ditiupkan ruh. Itu masa usia berapa? Kandungan 4 bulan ya. Gimana? Maka kalau ada ibu-ibu yang keguguran usia 4 bulan kandungannya, berarti dia sudah berbentuk manusia, dianggap manusia, bernyawa, maka hukumnya berlaku manusia, beri nama, akekahi, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya. Tapi kalau belum 4 bulan, maka tidak ada hukum berkaitan dengan hukum manusia, tapi nanti ada hukum bagi ibu-ibu nifasnya saja. Kalau belum 4 bulan, maka dilihat. Kalau bayi berbentuk, maka itu sudah dianggap darah nifas. Tapi kalau belum berbentuk, maka tidak dianggap darah nifas darahnya. Biasanya sudah berbentuk itu dalam hadis disebutkan 85 hari. 85 hari itu berapa bulan? Hah? 4. Berapa bulan? Loh. 4 bulan itu 120. 3 bulan ya, kurang 5 hari ya. Itu dalam hadis sudah ada bentuknya. Maka kalau sudah ada bentuk, si bayinya ini dikuburkan di mana aja boleh, tidak harus di makam. Tapi nanti sang ibu nifas dihukuminya, gitu loh, karena sudah berbentuk. Cuman saya sempat diprotes oleh seorang dokter di salah satu pengajian. Ustaz, kalau menurut kami tim dari sisi medis, bayi yang sudah berbentuk sudah ada nyawanya katanya, jantungnya sudah berdetak dan itu tanda hidup gitu. Ya kita katakan kita berpedomannya kepada wahyu gitu. Kalau kata wahyu kan 4 bulan ditiupkan ruh, yang itu dianggap manusia. Termasuk kasus kalau menggugurkan kandungan yang sudah 4 bulan lebih, 4 bulan minimal lebih, ya berarti telah dianggap membunuh kan gitu, karena sudah berbentuk manusia. Adapun kalau masalah secara medis berdenyut jantungnya dan semisalnya, wallahu alam, kita hanya berpatokan kepada wahyu dari sisi hukum. Cuman yang pasti tidak akan mungkin bertentangan antara wahyu dengan al-waqi', tidak mungkin bertentangan. Tapi berikutnya syafaat Quran, syafaat Al-Quran.
dan digandengkan dengan syafaat puasa ya, sebagaimana dalam hadis as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Jadi kita ini harus sering baca-baca Quran, harus setiap hari. Usahakan para jemaah kita, apalagi penuntut ilmu, baca Quran itu memang tiap hari. Gitu jemaah. Orang kalau sudah bergumul dengan Quran tiap hari, mencoba menghafal, mencoba memurojaah, ini sibukan, Allah akan berikan keberkahan dan nanti ada jaminan mendapat syafaat. Termasuk puasa. Puasa apa maksudnya? Ya puasa secara umum, puasa sunnah, puasa wajib. Ya. Baik. Nah sekarang apa bentuk-bentuk syafaat di akhirat setelah yang 3 tadi ditambah dengan selain Nabi? Ya berarti sekarang yang ke berapa? Yang keempat ya berarti ya. Yaitu yang pertama apa tadi? Syafaatul udma ya, khusus bagi Nabi. Apa syafaatul udma? Percuma. Syafaatul udma dia disebut juga al-maqam al-mahmud. Ya, kedudukan yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi. Di dalam surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda yang Allah berikan kepada Nabi, ini maksudnya syafaat al-udma. Allah janjikan kepada Nabi. Dan syafaatul udma maksudnya syafaat bagi seluruh penduduk padang mahsyar di hari kiamat. Pada saat mereka menunggu untuk diputuskan perkara, mereka merasa berat, menderita, berdirilah jemaah. Jutaan, triliunan tahun, wallahu alam berapa lama berdiri. Dan semuanya ya, dan gak ada yang lunggu, duduk. Ya Allah aku tak pegel, ya Allah aku tak lunggu sih ya. Gak ada. Semua berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Pada saat hari di mana manusia berdiri. Maka disebut hari kiamat, al-qiyamah, qiyam, berdiri. Karena di saat itu manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Qiyam. Jadi syafaatul udma, jadi semua tidak bisa memberi syafaat kecuali Nabi di sini. Ya. Terus yang kedua tadi syafaat apa? Nabi untuk penduduk surga supaya masuk surga, kan ya? Pintu surga tertutup, pintu neraka itu terbuka cuma. Jadi kalau neraka itu pintunya kebuka terus. Nah nanti di akhirat neraka itu pintunya kebuka ketika orang kafir itu sudah ada kelihatan dari jauh itu neraka itu sudah bergolak saja tuh, sudah tidak tahan. Langsung ya, orang kafir. Dan orang kafir tidak lewat sirat ya. Orang kafir tidak lewat sirat, langsung ke neraka. Diseret, dihinakan, waliyadzubillah. Jadi neraka itu kebuka terus, nanti Ramadan ditutup. Ya. Kalau surga, ketutup terus, nanti Ramadan dibuka. Itu momen-momen rahmat Allah. Makanya ketika orang mau masuk surga ketutup pintunya, sehingga Nabi datang ya menemui penjaga surga. Disebutkan dalam hadis cuman al-khazin gitu aja, penjaga. Jadi nggak disebutkan namanya Ridwan. Ini jemaah. Yang betul itu adalah di dalam Quran ada penjaga neraka namanya Malik. Itu baru sahih. Dalam Quran disebutkan nama penjaga neraka adalah Malik. Berarti Malik itu nama malaikat. Boleh tidak kita namai anak dengan nama malaikat seperti Malik? Kalau Malik boleh. Karena para sahabat juga memberi nama anaknya Malik. Ya, jadi nama yang mustarak gitu, boleh untuk malaikat, boleh untuk manusia. Sebagaimana ada nama yang mustarak, boleh untuk Allah, boleh untuk manusia juga. Seperti nama Rahim, itu boleh. Dengan syarat tidak boleh pakai al, Rahim.
dan tidak boleh menunjukkan sifat. Yani anak dinamai Rahim karena penyayang, nggak boleh kalau gitu. Tapi sekedar nama memang Rahim, namanya Rahim. Tapi kalau selain dari nama malaikat Malik seperti Jibril dinamakan anak Jibril, Masya Allah. Terus sampean sapa? Ini Mikail, Masya Allah. Terus ini Israfil, Pak. Jangan, itu nama malaikat yang para ulama tidak membenarkan. Yang ini Malakul Maut misalnya. Nama siapa? Malakul Maut. Ya. Taib. Jadi karena memang ada sahabat bernama Malik, jadi dibolehkan. Terus yang ketiga, syafaat Nabi untuk paman beliau Abu Thalib. Taib. Nah ini mungkin ada kerancuan. Kenapa Abu Thalib bisa diberi syafaat oleh Nabi padahal orang kafir? Bukankah dalam kaidah tidak ada syafaat bagi orang kafir? Al-jawab na'am. Nah, orang kafir nggak bisa dapat syafaat. Orang kafir nggak diizinkan kecuali yang dikhususkan Allah, diantaranya Abu Thalib saja. Abu Lahab enggak, Abu Thalib saja. Terus yang kedua dikhususkan bagi Nabi Muhammad saja. Nabi Ibrahim enggak, kepada pamannya yang kafir, kepada bapaknya yang kafir. Enggak. Terus yang ketiga, kekhususan dari sisi bentuknya. Masya Allah jemaah. Ada 3 kekhususannya. Yang pertama kekhususan dari orang kafirnya, yaitu khusus cuman siapa? Abu Thalib. Yang kedua kekhususan pemberi syafaatnya hanya siapa? Rasulullah saja. Enggak ada nabi lain. Terus yang ketiga kekhususan dari jenis syafaatnya, yaitu apa? Meringankan siksa saja, bukan untuk mengeluarkan dari neraka. Jadi itu jawabannya. Taib. Nah sekarang berarti yang keempat ya, syafaat Nabi dan selain Nabi. Bagi orang yang telah masuk neraka dari kalangan ahli tauhid. Oh, kok bisa ahli tauhid masuk neraka? Bisa, tauhidnya tidak sempurna. Tapi ahli tauhid dia tidak berbuat syirik. Tapi dia pernah berzina, nggak taubat, lalu mati. Tapi ahli tauhid nggak pernah berbuat syirik. Maka disinilah para ulama mengatakan dosa syirik itu lebih berat dari berzina. Karena kalau berzina masih bisa keluar dari neraka, gitu loh. Bisa jadi diampuni oleh Allah. Minum khamar juga gitu, korupsi juga gitu, masih bisa. Tapi kalau syirik sudah tidak akan keluar dari neraka, waliyadzubillah. Jadi yang keempat syafaat Nabi dan selain Nabi bagi siapa? Liman dakhalan nar, bagi yang sudah masuk neraka ayakhruja minha, untuk keluar. Makanya kata Nabi di dalam hadis, innallaha yukhrijun nasan minan nar, Allah mengeluarkan manusia dari neraka, fayudkhilahumul jannah, lalu memasukkannya ke dalam surga. Yang kelima syafaat Nabi dan selain Nabi bagi siapa? Liman istahaqqan nar, bagi yang sudah divonis neraka, ya, alla yadkhulaha, supaya enggak jadi masuk neraka, supaya tidak jadi. Yang keenam syafaat Nabi dan selain Nabi bagi yang sudah masuk surga, biraf'id darajah, supaya dinaikkan tingkatnya. Yang ketujuh syafaat Nabi dan selain Nabi bagi siapa? Bagi yang istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, bagi yang seimbang kebaikan dan keburukannya untuk masuk surga. Mereka itu disebut ashabul a'raf, ya. Bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 46 sampai 49 dalilnya. Jadi berada di sebuah benteng antara surga dan neraka. Dia melihat ahli surga, dia melihat ahli neraka. Ya. Nah, lalu yang ke-8 terakhir syafaat Nabi dan selain Nabi tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebagian ulama mengatakan syafaat ini khusus bagi Nabi sebenarnya. Berarti bagi ulama yang berpendapat ini, syafaat khusus bagi Nabi ada 4 berarti. Syafaat Nabi dan selain Nabi ada 4 juga. Bagi yang berpendapat ini juga bagi Nabi dan selain Nabi, berarti syafaat Nabi ada 3, selain Nabi ada
ada 5. Al-muhim khilaf yang mu'tabar, enggak masalah. Itu apa? Tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Namun Syekh masyhur Al-Salman rahimahullah, salah seorang murid Syekh Albani, dalam kitabnya Al-Mu'tasar, Al-Intisar, ya, dalam kitab Al-Intisar, syarah terhadap kitab Asli Sunnah wa I'tiqaduddin karya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, itu beliau menyebutkan tentang syafaat ini, ada 8 syafaat ini. Lalu beliau menyatakan syafaat Nabi dan selain Nabi ini untuk yang masuk surga, supaya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu beliau rojikan pendapat itu. Baik. Nah, syarat syafaat ada berapa? Ada 2, ya. Ridho Allah kepada yang diberi syafaat, dan yang kedua izin Allah kepada yang memberi syafaat untuk memberinya syafaat. Dan dalil dalam satu ayat surah apa tadi? An-Najm. Ya. Terus berikutnya, sikap manusia dalam masalah syafaat ada 3 golongan. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah dulu, yaitu mereka adalah humul ladzina yusbituna syafa'al musbatah wa yanfuna syafa'al manfiyah. Ahli sunnah wal jamaah itu menetapkan syafaat yang memang ditetapkan. Ini syafaat yang terpenuhi syarat-syaratnya, dan menafikan syafaat yang memang dinafikan oleh nas-nas, yaitu seperti syafaat, ya, yang diminta orang-orang musyrik, orang kafir kepada berhala-berhala mereka, itu dinafikan oleh Allah dalam Quran. Jadi intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Menetapkan syafaat yang musbatah dan menafikan syafaat yang dinafikan. Yang kedua adalah al-kuburiyun. Siapa kuburiyun itu? Mereka adalah kaum pengagum kubur, pengagum kubur, pengagum kubur, kubur-kubur keramat. Mereka adalah orang-orang yang yusbituna asy-syafa'ata isbatan mutlaqan. Mereka menetapkan syafaat secara mutlak. Yani sampai kepada orang-orang yang telah mati, ya, kubur-kubur keramat, katanya bisa memberi syafaat. Dan yang ketiga, kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Perhatikan, yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, perhatikan, adalah syafaat berkaitan pelaku dosa besar. Adapun syafaatul udma misalnya mereka menetapkan. Berarti Khawarij dan Mu'tazilah itu orang yang mengingkari sebagian syafaat. Itu syafaat apa? Syafaat berkaitan dosa besar. Kata mereka, orang kalau sudah masuk neraka, ya tidak bisa dapat syafaat. Gitu. Padahal Nabi jelas bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku tuh. Jadi syafaat Rasul itu bagi pezina, bagi pelacur, bagi minum khamar, bagi yang dosa-dosa besar. Supaya apa? Supaya enggak jadi masuk neraka, atau kalau sudah kadung masuk neraka supaya keluar. Intinya mendapat syafaat. Gitu. Namun orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah pasti mengingkari. Karena apa? Karena kalau tidak berarti akan membatalkan akidah mereka, di mana mereka berkeyakinan kalau orang sudah masuk neraka tidak akan ada yang keluar. Jadi mereka ingkari ini. Tapi menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa masuk surga itu ada 2 macam. Ya, dukhulul jannah yanqasimu ila qismain. Masuk surga itu terbagi 2. Yang pertama dukhulul jannah ibtidaan, masuk surga langsung. Yang kedua dukhulul jannah intiqalan, masuk surga pindahan. Masuk surga namun pindahan. Pindahan dari mana jemaah? Dari neraka. Veteran atau mantan. Yang disebut oleh Nabi al-Juhanamiyun, ya. Al-Juhanamiyun, mantan-mantan ahli neraka. Baik. Saya kira cukup insyaallah. Ini pembahasan berkaitan syafaat. Kita masuk pembahasan berkaitan tasyabbuh. Baik.
kullu ma kana min ibadatil kuffar aw adatihim al-mukhtasati bihim fayuhramu atashabbuhu bihim fiha. Setiap bentuk ibadah-ibadahnya orang kafir satu atau adat kebiasaan yang menjadi ciri khas. Berarti di sini ada dua penggal, ada dua bagian, ada dua potongan ya. Tidak boleh bertasyabuh dengan orang kafir itu pada dua jenis atau pada dua hal, pada dua perkara. Yang pertama dalam berkaitan ibadahnya. Yang kedua, walaupun bukan ibadah tapi ciri khasnya. Pakaian. Kalau ciri khasnya. Tapi kalau sudah bukan lagi ciri khas, maka boleh. Seperti pakai celana bagi laki-laki. Pakai bantolun. Bantolun itu adalah awalnya dia ciri khas orang kafir. Walaupun ada ulama yang sampai sekarang itu menganggap pakai celana itu bentuk tasyabuh. Siapa di antaranya? Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani sampai beliau wafat itu beliau tetap berpendapat kalau pakai celana bantolun itu adalah tasyabuh dengan orang kafir. Tapi Syekh Utsaimin membantah. Kata Syekh Utsaimin tidak, karena celana sekarang celana adalah sudah bukan lagi ciri khas orang kafir. Orang Islam pakai enggak masalah. Ya. Termasuk dasi, pakai dasi itu sekarang bukan lagi tasyabuh dengan orang kafir. Pakai sendok, garpu, pakai meja makan. Itu dulunya kan tasyabuh, sekarang enggak. Gitu cuma. Atau ciri khas pada nama-nama mereka. Robert, apalagi Markus, ya cuma. Johnson. itu jangan sampai loh orang Islam memberi nama anaknya Robert, Johnson. Hah? Tapi kalau enggak ciri khas enggak apa-apa. Ya. Kalau Jack itu gimana? Jack, laki-laki Jack. Hi Jack, hello Jack. Lagian ngapain? Itu kan nama Islam, Masya Allah, Abdullah, Abdurrahman ya. Nama para nabi Yahya, Musa. Masya Allah, nama sahabat. Ada pemain bola itu namanya Ronaldo. Piye ngasih nama Ronaldo cuma. Ronaldo khusus sama orang-orang kafir Ronaldo. Apalagi memang meniru si Ronaldo yang kafir. Kafir atau muslim dia? Kafir. Meniru jelas itu orang kafir. Baik. Tentang tasyabuh kita bahas. Yang pertama, arti tasyabuh secara bahasa. Ya. Tasyabuh secara bahasa artinya tasyabuh artinya musyabah atau mumasalah, menyerupai gitu. Maka tasybih artinya tamsil gitu. Ya. Ini mirip, itu tasyabuh secara bahasa. Adapun tasyabuh secara istilah ya adalah kita bagi dua secara hukumnya. Yang pertama tasyabuh yang terpuji, al-mamduh, yaitu at-tashabbuh bisalihin, bertasyabuh dengan orang-orang saleh. Ini tasyabuh yang terpuji. Adapun yang kedua tasyabuh yang madmum, tercela, yaitu at-tashabbuh meniru ya bil fusaq, orang-orang fasik, wal kuffar, dan orang-orang kafir. Ya, dua saja. Maka walaupun orang Islam tapi dia ahli fasik ya, tidak boleh kita bertasyabuh walaupun dia orang Islam. Misalnya muslim dia tapi gayanya khusus. Biasanya gaya dia karena mengikut orang-orang kafir biasanya. Dia muslim tapi dianya misalnya punya gaya khusus, pakai anting ya, ditato misalnya, rambutnya panjang misalnya, pakaiannya. Ini
tasyabuh dengan orang-orang fasik seperti tidak boleh. Misalnya tasyabuh dengan artis dan semisalnya. Ya. Maka dulu para ulama mengharamkan ibu-ibu potong rambut ala Demi Moore. Tahu ya dulu ya. Tapi ibu-ibu yang generasi gadget kayaknya nggak kenal. Dulu ada Demi Moore yang rambutnya pendek. Lalu kaum muslimah rame-rame pada cepak rambutnya. Itu ulama melarang karena dia tasyabuh bentuknya. Dan lagi perempuan kan enggak motong rambut, ya. Tidak diperbolehkan kecuali karena memang ada hajat. Tapi jadi tasyabuh ada dua, hukum yang baik dan yang buruk. Maka kalau kita tasyabuh dengan salafus saleh itu tasyabuh yang baik. Tolong dicatat ibu-ibu sekalian berkaitan tasyabuh yang baik. Ya. Tasyabuh yang baik. Yaitu tentang hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia golongannya. Ini hadis sebenarnya bukan celaan saja, tapi bisa pujian. Nah, dia bisa berbentuk pujian kalau yang diikutinya orang-orang saleh. Makanya kata Syekh Utsaimin, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu anjuran untuk kita bertasyabuh kepada para salafus saleh, para sahabat, ya. Maka kalau kita tasyabuh dengan salafus saleh dalam akidahnya, dalam ibadahnya, maka kita nanti digolongkan sama mereka. Makanya pepatah Arab mengatakan, coba dicatat, para ulama dalam pepatah Arab mengatakan, ya, fatashabbahu, ini bagus ini dijadikan status, boleh. Fatashabbahu in lam takunu mislahum. Bertasyabuhlah, tirulah mereka, walaupun tidak persis seperti mereka. Inna tasyabuha bil kirami falahu, karena meniru orang-orang yang mulia, yang saleh adalah falahu, adalah kemuliaan atau kebahagiaan. Ya. Jadi di sini perintah untuk bertasyabuh walaupun tidak persis seperti mereka. Gitu. Adapun yang kedua, tasyabuh yang tercela, yaitu tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, ini terakhir kita bahas kaidah penting berkaitan tentang tasyabuh. Ya. Taib, dalil tasyabuh yang tercela dulu. Mana dalilnya? Tasyabuh yang tercela. Dalilnya adalah bisa dilihat di surah Yunus 89, bisa dilihat di surah Al-Jasiyah ayat 18, ini dalil larangan bertasyabuh kepada orang-orang yang kafir, orang ahli maksiat dan seterusnya. Demikian pula dilarang bertasyabuh dengan ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, itu juga ada di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis. Di dalam surah Al-Maidah ayat 77 juga dalil yang menunjukkan larangan bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Jangan kalian ikuti orang-orang yang sebelumnya telah sesat.
Siapa maksudnya? Orang-orang Nasrani. Dalam Al-Maidah ayat 77, dalam Al-Maidah ayat 60, ya. Itu juga larangan bertasyabuh kepada orang-orang Yahudi. Al-Maidah 60 larangan tasyabuh kepada orang Yahudi. Al-Maidah 77 larangan tasyabuh dengan orang-orang Nasara secara khusus, ya. Adapun yang tadi yang disebutkan Al-Jasiyah ayat 18 dan seterusnya itu tasyabuh secara umum orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, sekarang kaidah penting dalam masalah tasyabuh. Jadi dengan ini kita tahu rumus mana yang tasyabuh, mana yang tidak. Yang pertama, kullu ma kana min khasa'isil kuffar adiniyah wal 'adiyati, segala sesuatu yang merupakan ciri khas kaum kafir dalam hal agama ataupun kebiasaan. Dua, ya, agama atau kebiasaan dan ciri khas mereka, maka haram tasabuh secara mutlak. Fayuhramu tashabbuhu bihim fihi mutlaqan, haram bertasyabuh secara mutlak, dunal tifatin ilal qasdi, tanpa melihat niatnya, tanpa melihat maksudnya, tanpa melihat tujuannya. Mau tujuannya baik kek, mau tujuannya apa kek, namanya tasyabuh kepada orang kafir dalam dua hal, ya, agama atau masalah adat kebiasaan yang menjadi ciri khasnya mereka. Yang kedua kaidahnya, kullu mazala ikhtisasuhu bil kuffar minal adat, setiap sesuatu yang tidak lagi ciri khas orang kafir dalam adat kebiasaan, maka laisa minat tasyabbuh, maka tidak lagi disebut tasyabbuh. Contoh pakai celana tadi, pendapat yang benar sudah bukan lagi tasyabbuh. Tapi kalau perempuan tetap nggak boleh karena menyerupai laki-lakinya. Ya, kecuali perempuan pakai celana modelnya kulot baru boleh. Hatta walaupun di rumah ibu-ibu, di hadapan suaminya, celana, ya, pakai street, legging, celana. Para ulama tetap mengharamkan karena bentuknya sama dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki haram pakai daster. Laki-laki haram pakai daster, demikian pula ibu-ibu haram pakai celana, jeans. Lagian jin dipakai. Jadi kalau mau kulot, ya. Taib. Apa contohnya nih kalau sudah bukan lagi ciri khas, sudah hilang ciri khasnya lagi, bukan lagi milik kafir, itu enggak disebut tasyabuh kalau kita menirunya. Contohnya pakai makan di atas meja makan, ya. Banyak pakai dasi. Jadi pakai dasi bukan lagi tasyabuh. Apalagi? Nah, 3. Makana manhiyan anhu lidzari'a fa innahu yuf'al lil maslahah rajihah. Apa saja yang dilarang, apa saja yang dilarang untuk mencegah keburukan, atau apa saja yang dilarang, ulangi, makana manhiyan anhu lidzari'ah, apa saja yang dilarang karena menjadi sarana, maka yuf'alu lil maslahati rajihah, maka dibolehkan ketika ada kemaslahatan yang lebih besar. Contoh, jadi kalau yang dilarang berupa dia atau sebagai sarana, maka ketika ada hajat yang lebih besar dibolehkan. Contoh, misalnya membangun kuburan, menembok kuburan, itu kan terlarang. Nah, larangan menembok kuburan, membangun kuburan, ini larangan berupa sarana wasilah untuk menuju kepada kesyirikan. Ya, berarti haram itu ada dua, ada haram zat, ada haram wasilah. Ada
al-maqasid, ada haram al-wasilah. Contoh, berzina itu haram maqasid. Haram zatnya, zina itu. Nah, berdua-duaan laki perempuan, memandang saling pandang laki perempuan, berkhalwah laki perempuan, ikhtilat laki perempuan, ini haramnya haram wasilah ini. Wasilah menuju ke mana? Ke zat, ke maqasid itu zina. Jelas di sini. Termasuk bangun kubur, ya, itu haramnya wasilah. Wasilah menuju ke mana? Syirik, menyembah kubur. Makanya ya ikhwan, kalau ada orang bangun kuburan, ya nembok kuburan, jangan disyirikan, tidak syirik dia. Dia dilarang. Cuma larangannya wasilah. Berkhalwat dua-duaan, saling pandang laki perempuan, itu haram, haram wasilah. Yaitu nanti diharamkan karena nanti akan menuju kepada maqasidnya, tujuannya atau zatnya itu zina. Paham di sini? Nah, setiap haram-haram wasilah itu dibolehkan kalau ada hajat yang lebih besar. Maka dibolehkan kita melihat perempuan kalau ada hajat yang lebih besar. Apa itu? Nadhar. Nah, termasuk sholat di kuburan. Haramnya haram apa? Sholat di kuburan. Haramnya haram wasilah. Nah, apa kaitannya dengan masalah tasyabbuh? Gimana? Contoh, ada larangan menghias masjid, misalnya. Dan kebiasaan menghias tempat ibadah adalah kebiasaan siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Maka ketika ada hajat, ya, keperluan yang lebih besar, masalah yang besar, dibolehkan menghias masjid ini. Karena larangan menghias masjid adalah larangan wasilah, bukan goyah, bukan zat, bukan maqasid, bukan. Maka di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat sebagai khalifah, Masjid Jami di Damaskus itu dihias dengan berbagai perhiasan dan bil ahjar an-nafisah, dengan batu-batu yang batu yang berharga, marmer semacamnya lah. Nah, maka ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan dia berniat untuk menghilangkan semua hiasan tersebut, ya. Padahal kan umat Islam saat itu sudah banyak mengeluarkan apa, jemaah? Mengeluarkan dana untuk membangun perhiasan-perhiasan masjid tersebut gitu loh. Batu-batu yang megah, mewah, ya. Tembok-temboknya dihiasi. Bahkan didatangkan dari Romawi dengan biaya yang mahal. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz mengungkapkan niatnya kepada para menterinya saat itu, maka para menterinya, penasihatnya mengatakan, ya, bahwa ini qad budilat fiha amwalul muslimin. Ini demikian besarnya pengorbanan dari harta kaum muslimin yang didatangkan dari Romawi dan semisalnya, ya. Dan umat Islam telah bersusah payah untuk mendapat itu. Maka ketika mereka sedang berdiskusi, akhirnya datang seorang pembesar dari kalangan Nasrani Romawi. Ketika dia masuk ke Masjid Jami dan melihat keindahan Masjid Jami Damaskus, dia sangat mengagumi masjid itu. Lalu orang Nasrani tadi mengatakan, umat yang telah membangun masjid seperti ini yang agung ini pasti memiliki kedudukan besar, katanya. Maka ketika melihat itu, Umar bin Abdul Aziz
membatalkan niatnya untuk menghilangkan hiasan tersebut. Karena apa? Ada maslahat besar di mana orang Nasrani kagum. Padahal menghias masjid, membangun masjid secara megah seperti itu kan dilarang. Tapi larangannya apa tadi? Larangannya adalah wasilah, bukan maqasid. Contoh yang lain, misalnya ada orang Islam meniru-niru pakaian orang kafir, tasyabbuh. Ketika mereka berada di negeri kafir, maka agar mereka ini bisa aman dari gangguan orang kafir dan tidak aman kecuali dengan memakai pakaian tersebut, maka ini dibolehkan ya akhwan. Gitu loh. Misalnya dengan memakai pakaian muslim akan menimbulkan bahaya, maka saat itu boleh untuk berhias dengan berhias seperti mereka orang-orang yakni tasyabuh dalam hal ini diperbolehkan. Karena adanya masalah yang lebih besar. Nah, termasuk misalnya kalau ada masalah, bapak-bapak kedinginan mungkin dan gak ada kain, gak ada selimut, yang ada daster istrinya misalnya, maka boleh memakai daster karena apa? Ada masalah yang lebih besar karena ada kedinginan gitu. Ini contoh, mau sih ndak ono blas sarung ndak ono, ya anggaplah ndak ono daster istrinya, ya boleh memakai. Nah, baik. Lalu ada kaidah lagi yang menarik, misalnya bagaimana kalau ada orang Islam yang berjualan aksesori ya orang-orang kafir pada perayaan mereka. Misalnya orang Islam jual trompet, orang Islam jual salib gitu ya di acara hari Natal, atau jual trompet untuk acara tahun baru orang-orang kafir. Maka ini semua adalah dilarang untuk bertawun yang menimbulkan tasyabbuh. Jadi jual trompet haram, jual salib haram. Ya, karena itu adalah dipakai untuk acara ya orang-orang kufar. Apalagi niup trompet itu babnya bab tasyabbuh karena itu ciri khas mereka. Jangankan tahun baru ya kalender mereka, tahun baru kalender Islam pun tidak boleh, apalagi kalender mereka gitu dengan acara-acara khusus. Baik. Ya, cukup insyaallah nanti masuk di kaidah tentang masalah ru'yatullah para jemaah ya. Nanti tolong diingatkan. Jadi pembahasan kita kaidah berikutnya tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibuka kitab